Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Pesugihan Keluarga Suami. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Mobil yang dikemudikan Andi memasuki pekarangan depan. Jalanan berbatu membuat kendaraan berguncang keras sejak pinggiran desa. Setelah menempuh perjalanan sangat panjang dari kota, mereka tiba di wilayah Kabupaten Mojokerto. Andi mematikan mesin lalu menatap lurus rumah besar yang bertahun-tahun tidak ia tinggali. Rumah orang tuanya berdiri kokoh di tengah area perkebunan apel luas yang dipagari kawat. Keputusan kembali ke desa ini sama sekali tidak diambil dengan mudah. Andi dan istrinya, Heni, meninggalkan pekerjaan di kota mendadak. Semua ini bermula saat ibu Andi, Bu Ningsih, meninggal dunia. Karena Andi anak tunggal, tidak ada keluarga lain yang mengurus kebun. Heni turun dari mobil memperhatikan lingkungan sekitar. Suasana desa sangat sepi dan dingin menjelang sore. Pepohonan apel rimbun memanjang menambah kesan suram. Heni melangkah pelan mendekati suaminya. "Mas, rumahnya gede juga ya. Aku baru pertama main ke sini," kata Heni melihat bangunan kusam itu. Andi segera menoleh. "Iya Hen, sejak kerja di kota, aku emang jarang pulang. Yuk masuk, Bi Inah pasti nungguin kita," jawab Andi sambil mengangkat koper. Pintu kayu jati terbuka dari dalam sebelum mereka mengetuk. Perempuan tua menyambut kedatangan mereka. Dia, Bi Inah, asisten rumah tangga yang bekerja sejak sebelum Andi lahir. Baju kebayanya usang namun terlihat rapi. Matanya menatap wajah Heni tajam, namun bibirnya tersenyum kaku seolah menyimpan rahasia kelam. Bi Inah mengambil tas kecil di tangan Heni. "Den Andi sama Non Heni akhirnya sampai. Bibi udah bersihin kamar depan dan siapin air panas," ucap Bi Inah pelan. Andi mengangguk lega. "Makasih ya Bi, maaf kita sampainya sorean soalnya macet," balas Andi santai. Heni membalas senyum perempuan tua itu dengan canggung. Mereka berjalan masuk menyusuri rumah yang berukuran sangat luas. Bau kayu tua dan kapur barus langsung tercium menusuk hidung. Perabotan ruangan sebagian besar terbuat dari kayu tebal. Cahaya lampu gantung kuning membuat sudut ruangan berbayang gelap. Hari-hari pertama tinggal di desa berjalan tenang. Andi sibuk mempelajari pengelolaan kebun apel peninggalan ibunya. Setiap pagi, ia keluar rumah memeriksa kondisi pohon dan mencocokkan pembukuan di gudang. Sementara itu, Heni menghabiskan waktu di dalam rumah membiasakan diri. Namun, lambat laun, ada hal ganjil yang membuat Heni tidak nyaman. Setiap berjalan menyusuri jalan desa untuk berbelanja, warga selalu sengaja menghindarinya. Beberapa ibu di warung langsung terdiam saat Heni lewat. Mereka menatap tajam dari kejauhan dan saling berbisik pelan. Heni bingung karena tidak pernah menyinggung warga sekitar. Malam hari saat makan bersama, Heni menanyakan hal itu. "Mas, orang di desa ini kok agak aneh ya?" kata Heni. Andi mengerutkan dahi. "Aneh gimana maksud kamu, Hen?" tanyanya penasaran. Heni meletakkan sendoknya. "Tiap aku lewat, mereka buang muka. Kesannya pada takut ngelihat aku," jelas Heni. Andi meminum air di gelasnya lalu menjawab santai. "Perasaan kamu aja kali. Keluargaku emang tertutup. Wajar kalau warga masih canggung." Heni menundukkan wajahnya. "Masa sih gitu doang, Mas? Rasanya kita sengaja dijauhin warga desa," keluh Heni dalam kesunyian. Andi menggenggam erat tangan istrinya. "Udah, gak usah dipikirin. Nanti mereka terbiasa. Kamu fokus aja atur urusan rumah," ucap Andi menenangkan. Beberapa hari berselang, mereka mengadakan pengajian hari ke-7 atas meninggalnya Bu Ningsih. Acara ini menjadi momen mengundang warga desa berkumpul dan mendoakan almarhumah. Heni berpikir ini kesempatan bagus untuk memperkenalkan diri resmi. Sejak pagi, Heni dibantu Bi Inah memasak banyak ragam makanan.
Aroma bumbu masakan tradisional memenuhi dapur hingga ke ruang tengah. Biina bekerja cepat mengurus seluruh kebutuhan dapur. Di area lain, Andi menyuruh pekerja kebun menggelar karpet di lantai ruang tamu dan menyiapkan puluhan buku Yasin. Andi menitipkan pesan wajib kepada ketua RT agar mengundang seluruh warga datang ke rumahnya setelah sholat Isya. Menjelang malam, semua persiapan selesai. Makanan tersusun rapi berjejer di meja panjang. Andi mengenakan pakaian koko putih bersih, sementara Heni memakai kerudung berwarna gelap. Mereka duduk diam bersila di atas karpet menunggu tamu. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 7 malam. Dalam kondisi biasa, warga desa pasti sudah berdatangan memenuhi halaman. Namun, pintu depan yang terbuka lebar sama sekali tidak menampakkan satu orang pun. Setengah jam berlalu, suasana ruang tamu besar itu masih sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar ruangan. Hawa dingin masuk melalui celah ventilasi. Heni merasa sangat gelisah berharap ada warga datang. Karena tidak sanggup lagi menahan kesunyian, Heni mendekat ke arah suaminya. "Mas, kok belum ada yang datang? Padahal udah jam 7:30 loh," bisik Heni bergetar pelan. Andi melirik jam tangan dengan ekspresi bingung. "Iya, aku juga nggak tahu. Padahal tadi aku udah mastiin pesannya nyampai," jawab Andi keheranan. Tiba-tiba terdengar langkah sepatu berjalan pelan dari arah halaman depan. Heni merasa lega melihat ada tanda kehidupan di malam itu. Namun, rasa lega tersebut menghilang melihat sosok yang berdiri di balik pintu. Hanya satu pria parubaya mengenakan peci yang masuk melintasi teras. Dia Ustadz Ridwan, tokoh agama setempat yang diminta memimpin doa. Ustadz Ridwan tertatih lambat memasuki ruangan luas tersebut sambil mengucapkan salam lirih. Andi bangkit menyambut tamu tersebut. "Waalaikumsalam, sini masuk aja Pak Ustadz," kata Andi menyambut tangannya. Ustadz Ridwan perlahan duduk memandang sekeliling ruangan dengan tatapan nanar. Ruang tamu itu terlihat benar-benar kosong. Tumpukan puluhan buku doa sama sekali tidak tersentuh. Ustadz Ridwan serba salah hingga terus menundukkan kepala. "Warga yang lain kemana ya Pak Ustadz? Apa ada acara lain?" tanya Andi menahan kecewa di dadanya. Ustadz Ridwan menarik napas panjang. "Gak ada acara lain, Nak Andi. Saya udah nunggu lama di musala, tapi gak ada warga yang kemari. Kita mulai aja pengajiannya berempat." Heni terdiam kaku membeku di tempat duduknya. Jantungnya berdebar kencang tidak karuan, melihat kenyataan pahit tersaji di depan mata. Malam pengajian itu menyisakan tanda tanya besar di kepala Heni. Setelah Ustadz Ridwan memohon pamit pulang, suasana rumah kembali sepi. Andi melangkah masuk ke kamar tanpa bicara. Wajah suaminya terlihat lelah menahan amarah. Heni sibuk membereskan sisa buku Yasin bersama Biina. Tidak ada percakapan. Biina menunduk diam sambil mengumpulkan piring kotor. Suara jangkrik dari arah kebun terdengar menyayat. Penolakan warga malam itu jelas bukan hal biasa. Pasti ada alasan mengapa tidak ada tetangga mau menginjakan kaki di rumah ini. Heni menyusul masuk kamar melihat Andi tertidur pulas membelakangi pintu. Ia perlahan berbaring memandangi langit-langit kamar. Hawa dingin menyusup dari jendela membuat tidurnya terganggu. Ia memikirkan pandangan kosong Ustadz Ridwan dan ruangan tamu yang melompong sepi. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran di dada Heni semakin membesar tak terbendung. Pagi itu, ia memutuskan pergi ke pasar desa sendirian berbelanja kebutuhan harian. Persediaan beras dan sayur di dapur sudah hampir habis. Jarak pasar tradisional itu tidak terlalu jauh dari kawasan kebun keluarga. Ia berjalan kaki menyusuri aspal rusak yang membelah desa. Angin pagi terasa dingin menyentuh kulit wajahnya. Heni menanamkan harapan besar bisa bertegur sapa dengan banyak warga. Ia sungguh ingin membuktikan bahwa keluarganya berniat baik tinggal menetap. Sesampainya di area pasar, suasana terlihat ramai oleh aktivitas jual beli. Pedagang menggelar sayuran segar di atas alas terpal lusuh. Pembeli berlalu lalang sibuk menenteng keranjang bambu. Heni menyusup masuk mencari penjual sayur langganan. Namun, keramaian pagi itu perlahan berubah menjadi canggung dan ganjil sesaat setelah warga menyadari sosok kehadirannya. Heni seketika merasakan perlakuan tidak menyenangkan dari warga desa. Beberapa ibu yang sibuk memilih sayur langsung menghentikan obrolan. Mereka terang-terangan memandang tubuh Heni dari atas ke bawah dengan tatapan sinis. Saat Heni berjalan mendekat, mereka melangkah mundur menjauh. Heni memaksakan senyum ramah, namun tidak ada yang berniat membalasnya. Warga pasar justru berbisik pelan sambil melirik tajam ke arahnya berulang kali.
Tatapan puluhan mata itu penuh rasa curiga. Henny mengalihkan tujuan mendekati lapak penjual daging ayam. Penjual bersarung itu asik memotong daging. Henny mematung di depan lapak menunggu dilayani. Penjual ayam itu melirik wajah Henny sebentar, membuang muka, dan memanggil pembeli baru di belakang Henny. Merasa sengaja diusir halus, Henny mengalah beralih ke lapak bumbu. Penjual bumbu itu seorang ibu tua memakai caping. Saat jari Henny menunjuk tumpukan bawang merah, ibu tua itu menggelengkan kepala. Ia menarik keranjang bawangnya ke belakang, menolak menjual dagangannya. Tidak ada kata keluar dari bibir pedagang itu. Henny meremas ujung bajunya, menahan rasa malu. Merasa tidak tahan diabaikan, pandangan Henny menangkap sosok perempuan tua yang bersiap pulang membawa belanjaan. Perempuan itu sempat memandangnya sinis di lorong awal tadi. Henny melangkah cepat mengejar dan mencegatnya di sudut pasar yang lumayan sepi. Napas Henny sedikit memburu. "Bu, maaf ganggu. Aku mau tanya, kenapa ya warga di sini sikapnya aneh banget ke aku?" Tanya Henny menatap mata perempuan tua itu. Perempuan tua itu mundur selangkah memeluk erat keranjangnya. "Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Pulang saja sana, jangan bawa sial ke pasar ini," jawab perempuan itu ketus. Henny mengerutkan dahi kebingungan. "Bawa sial gimana maksudnya, Bu? Aku ini istri Mas Andi. Kami baru pindah buat ngurus kebun. Kami cuma mau hidup tenang di desa ini." Mendengar nama Andi, perempuan tua itu mendelik tajam. "Justru karena kamu masuk keluarga Andi, orang desa sudah hafal dari dulu. Keluarga suamimu main pesugihan buat jaga kebun apelnya. Jangan pikir kami bodoh." Jantung Henny berdegup kencang terkejut mendengar kata pesugihan. "Bu, tolong jangan asal bicara. Itu fitnah kejam." "Fitnah apanya, ha? Tiap tahun ada pekerja kebun mati nggak wajar. Mati itu buat jadi tumbal pesugihan. Bapak mertuamu sama Bu Ningsi juga mati gara-gara imbas ulahnya sendiri. Keluarga kalian selalu pakai darah nyawa orang buat bikin tanah subur. Jangan dekat-dekat tubuhku, nanti aku yang dipilih jadi korban." Balas perempuan itu setengah berteriak marah lalu pergi menjauh. Henny mematung sendirian di sudut gang berdebu itu. Henny terkejut luar biasa mendengar tuduhan kejam tersebut. Selama bertahun-tahun hidup mengenal suaminya di kota, ia tidak pernah melihat hal ganjil. Andi bekerja wajar setiap hari dan rajin menunaikan ibadah. Tuduhan menumbalkan nyawa manusia terasa tidak masuk akal. Henny seketika memutuskan pulang, membatalkan niat belanjanya dengan langkah berat menahan malu. Sesampainya di halaman depan rumah besar itu, Henny mencari keberadaan Bi Inah. Ia menemukan perempuan renta itu sedang tenang menyapu daun kering di halaman belakang. Henny meletakkan tas belanja kosongnya di kursi rotan. "Bi, aku barusan pulang dari pasar. Warga ngomong yang buruk soal keluarga ini. Mereka bilang kebun apel ini pakai pesugihan. Tumbalnya pekerja kebun, bapak mertua, sampai ibu. Itu semua nggak benar kan, Bi?" Tanya Henny bergetar menahan tangis. Bi Inah menghentikan sapu lidinya perlahan. Perempuan itu sigap berusaha menenangkan majikan barunya. "Astagfirullah, Non Henny, jangan percaya omongan ngawur orang pasar. Itu sebatas fitnah lama yang sengaja diungkit lagi sama orang desa." Henny menatap tajam kedua mata Bi Inah menuntut kebenaran. "Tapi kenapa warga sampai benci dan memusuhi kita terang-terangan, Bi?" Bi Inah mendudukan dirinya perlahan di kursi. "Dulu bapaknya Den Andi sukses besar bangun usaha. Banyak saingan bisnis sekitar yang iri dengki. Mereka sengaja sebar fitnah pesugihan biar pembeli dari luar takut beli apel kita. Kalau pekerja meninggal, itu murni kecelakaan jatuh di kebun. Orang desa miskin saja suka iri melebih-lebihkan." Henny mendengarkan penjelasan asisten rumah tangga itu dalam keheningan panjang. Logika akalnya berusaha keras mencerna kejadian hari ini. Karena tidak ingin memicu keributan besar, Henny perlahan memilih mempercayai penjelasan logis Bi Inah barusan. Waktu terus berjalan maju dan tanpa terasa, 1 tahun penuh telah dilewati oleh Andi dan Henny di desa tersebut. Kehidupan mereka berjalan dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Andi semakin sibuk mengurus perkebunan apel peninggalan orang tuanya. Ia berangkat sejak pagi dan baru kembali ke rumah menjelang malam. Sementara itu, Henny menghabiskan waktu di dalam rumah sendirian. Bi Inah hanya datang saat pagi dan pulang saat sore hari. Berada di rumah berukuran sangat luas sendirian membuat Henny mulai merasakan suasana aneh. Bangunan tua warisan itu selalu terasa dingin, sepi, dan menekan perasaannya. Suara kayu berderit atau langkah kaki samar sering terdengar dari lantai atas. Henny mencoba mengabaikan semua keanehan tersebut dan menganggapnya sebagai hal biasa. Namun, perasaan diawasi terus muncul setiap kali ia berjalan melewati lorong sepi menuju bagian dapur atau kamar mandi. Pada suatu malam,
udara desa terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Heni terbangun dari tidurnya secara tiba-tiba sekitar pukul 3 dini hari. Ia membuka matanya dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Andi tertidur sangat pulas di sampingnya dengan suara napas teratur. Heni bermaksud kembali memejamkan mata untuk tidur, namun hidungnya tiba-tiba mencium bau tajam. Aroma minyak angin menyengat perlahan masuk ke rongga penciumannya. Bau itu sama sekali tidak asing bagi Heni. Semasa hidupnya, mendiang Bu Ningsih selalu memakai minyak angin dengan aroma khas tersebut setiap malam. Heni bangkit dari tempat tidur perlahan agar tidak membangunkan Andi. Ia duduk di tepi ranjang mencari sumber bau itu. Seharusnya tidak ada minyak angin di rumah ini, karena semua barang pribadi Bu Ningsih sudah dikunci di gudang. Namun, baunya justru menjadi semakin pekat memenuhi udara kamar tidur mereka. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut di hati Heni. Ia melangkah keluar kamar dan menyusuri lorong rumah yang gelap. Lampu utama sudah dimatikan, menyisakan cahaya kuning redup di sudut ruangan. Heni terus melangkah mengikuti sumber bau minyak angin tersebut. Langkah kakinya membawa Heni menuju bagian belakang rumah yang sepi. Ia berhenti tepat di depan kamar mendiang mertuanya yang sudah 1 tahun penuh tidak ditempati. Bau minyak angin itu ternyata menguar kuat dari balik pintu kayu jati tertutup rapat di hadapannya. Tangan kanan Heni gemetar pelan saat meraih gagang pintu kuningan tersebut. Pintu tua itu terbuka perlahan dengan suara engsel berderit memecah kesunyian malam. Cahaya bulan masuk melalui celah kaca jendela menyoroti bagian tengah ruangan berdebu. Saat pintu terbuka sepenuhnya, napas Heni tertahan di tenggorokan. Ia melihat sosok Bu Ningsih sedang duduk membelakangi pintu di tepi ranjang tua. Sosok itu memakai baju tidur panjang berwarna putih kusam. Kepala Bu Ningsih tertunduk sangat dalam menyentuh bagian dada. Suara tangisan pelan terdengar keluar dari mulut sosok tersebut. Heni mematung di ambang pintu tanpa bisa bergerak. Seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Namun, melihat mertuanya menangis sedih di tengah malam, membuat rasa iba perlahan muncul mengalahkan ketakutan besarnya. Heni memberanikan diri melangkah masuk satu tindak ke dalam kamar. Ia mencoba memastikan penglihatannya sama sekali tidak salah. "Ibu, ibu ngapain duduk di situ malam-malam?" panggil Heni dengan suara bergetar. Tangisan sosok itu seketika berhenti. Ruangan menjadi sangat hening selama beberapa detik. Tiba-tiba terdengar bunyi tulang leher berderak sangat keras, seperti dipatahkan paksa. Sosok yang duduk di tepi ranjang itu perlahan menoleh ke arah Heni. Kepalanya memutar dengan gerakan kaku tidak wajar. Wajah yang diperlihatkan sangat pucat pasi dengan mata melotot kosong menatap lurus. Kulit wajahnya dipenuhi garis urat hitam menonjol keluar. Bersamaan dengan kejadian itu, aroma minyak angin di udara hilang seketika. Bau menyengat bunga melati yang bercampur bau anyir darah segar langsung memenuhi seluruh penjuru ruangan. Sosok Bu Ningsih membuka mulutnya perlahan. "Tolong aku, Hen. Tolong ibu," ucap sosok itu dengan suara sangat serak. Tangan berkeriput pucat terulur meminta bantuan. Beberapa detik kemudian, wujud mengerikan tersebut memudar berubah menjadi gumpalan asap abu-abu dan menghilang seutuhnya ke udara. Pemandangan itu menghancurkan sisa keberanian Heni. Ia berteriak histeris sekencang mungkin di tengah kesunyian. Andi berlari panik keluar dari kamar mencari istrinya. Ia menemukan Heni terduduk lemas di atas lantai depan kamar Bu Ningsih memeluk kedua lututnya. Seluruh tubuh Heni bergetar hebat menahan takut. Andi berjongkok memegang kedua pundak istrinya. "Hen, kamu kenapa teriak kencang malam-malam begini? Kenapa duduk di lantai kotor ini?" tanya Andi dengan wajah sangat cemas. Heni menatap mata suaminya sambil terisak menangis. "Mas, aku barusan lihat ibu di dalam sana. Ibu nangis minta tolong ke aku. Mukanya pucat banget, Mas. Ada bau melati dan darah segar di kamar ini." Andi menghela napas panjang lalu mengusap wajahnya kasar. "Kamu bicara apa? Ibu sudah meninggal 1 tahun lalu. Kamar ini juga selalu kosong." "Tapi aku lihat pakai mataku sendiri, Mas. Ibu benar-benar duduk di kasur itu terus berubah jadi asap," bantah Heni memegangi erat lengan suaminya. Andi menggelengkan kepala menarik paksa tangan Heni berdiri.
Kamu cuma mimpi buruk karena terlalu capek ngurus rumah tiap hari. Sudah, jangan mikir yang aneh-aneh. Besok pagi aku suruh Bi Inah kunci pintu kamar ini. Ayo balik tidur. Andi menuntun Henny berjalan menjauhi kamar tersebut tanpa menoleh ke dalam. Henny berjalan gontai mengikuti suaminya kembali menuju kamar mereka. Ia tidak membantah lagi karena tahu suaminya tidak akan pernah mau percaya. Setelah kejadian di kamar kosong tersebut, kondisi fisik Henny mulai berubah perlahan tanpa alasan jelas. Ia sering terbangun pagi dengan dada yang terasa sangat berat. Awalnya, ia hanya merasa sesak napas ringan saat sedang merapikan tempat tidur atau menyapu lantai ruang tengah. Namun, keluhan tersebut berangsur menjadi rasa sakit yang menusuk tajam, tepat di bagian dadanya. Rasa sakit itu datang tiba-tiba. Rasanya seperti ada tangan tidak terlihat yang menekan dadanya sangat kuat dari dalam. Henny berusaha keras menahan rasa sakit tersebut. Ia tidak mau memikirkannya agar suaminya tidak ikut khawatir. Ia menganggap hal itu sekedar efek kelelahan fisik karena kurang tidur akibat memikirkan kejadian malam itu. Ia tetap memaksakan diri mengerjakan rutinitas hariannya di dalam rumah tua berukuran luas tersebut. Hari demi hari berganti, keluhan fisik yang dialami Henny ternyata semakin parah dan sering muncul. Tubuhnya melemah dengan sangat cepat. Ia kesulitan menjalani aktivitas rumah tangga yang ringan sekalipun. Berjalan beberapa langkah dari dapur menuju halaman depan saja sudah membuat napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin seketika mengucur di dahinya setiap rasa sakit itu menyerang. Melihat istrinya berulang kali terduduk memegangi dada sambil bersandar di dinding, Andi tidak bisa diam. Ia segera membatalkan semua pekerjaannya di kebun apel. Andi menuntun Henny masuk ke mobil dan melaju menuju rumah sakit besar di pusat kota. Perjalanan memakan waktu lama, namun Andi terus mengemudi dengan wajah cemas. Setibanya di bangunan rumah sakit, Henny segera dibawa perawat masuk ruang pemeriksaan. Andi meminta dokter spesialis melakukan pemeriksaan medis lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Henny harus melewati tahapan tes melelahkan, mulai dari pengambilan sampel darah, pengecekan organ dalam menggunakan alat medis, hingga rekam detak jantung. Mereka berdua lalu menunggu semua hasil pemeriksaan di deretan kursi lorong rumah sakit dengan perasaan sangat tegang. Beberapa jam kemudian, dokter memanggil mereka berdua masuk ke ruangannya. Dokter itu memegang sebuah map berisi semua laporan medis milik Henny. "Gimana hasilnya, Dok? Istri saya sebenarnya sakit apa kok dadanya sering sesak dan ngilu?" Tanya Andi langsung membuka percakapan sambil memegang meja. Dokter itu membolak-balik kertas di tangannya, lalu tersenyum menatap Andi dan Henny bergantian. Dari hasil tes darah, rekam jantung dan foto ronsen dada, kondisi tubuh istri Bapak semuanya dalam keadaan sangat normal. Organ dalamnya berfungsi baik. Kami sama sekali tidak menemukan gejala kelainan atau penyakit apapun di dalam tubuh Ibu Henny. Mendengar penjelasan itu, Henny mengerutkan dahi kebingungan. "Tapi dada saya sering sakit beneran loh, Dok. Buat ambil napas panjang saja rasanya susah banget kalau kumat di rumah." Dokter menutup map tersebut meletakkannya di atas meja. Kemungkinan besar ibu cuma kecapean fisik parah atau sedang menanggung banyak beban pikiran. Stres itu bisa memicu asam lambung naik sampai ke dada dan bikin sesak napas. Cukup perbanyak waktu istirahat di rumah dan kurangi pikiran yang berat. Andi menghela napas lega mengangguk paham mendengar kesimpulan medis dokter tersebut. Mereka akhirnya pulang membawa botol obat pereda nyeri dan vitamin penambah nafsu makan. Meskipun sudah meminum obat dari rumah sakit dan beristirahat, kesehatan Henny justru terus memburuk setiap harinya. Wajahnya yang dulu selalu terlihat segar, kini berubah pucat pasi. Lingkar bawah matanya menghitam dan tubuhnya mulai menurun kurus. Pada suatu sore, Henny memaksakan diri keluar dari kamar, duduk di kursi teras depan mencari udara segar. Saat itulah, beberapa warga desa berjalan melewati batas pagar rumahnya. Mereka serempak menghentikan langkah dan terang-terangan memperhatikan keadaan fisik Henny dari kejauhan. Henny mendengar jelas suara bisikan mereka yang terbawa tiupan angin sore. "Kamu coba lihat istrinya Andi itu, badannya makin kurus pucat. Sakitnya itu persis banget sama almarhum Bu Ningsih dulu sebelum meninggal." Bisik seorang perempuan berkerudung sambil menunjuk pelan. Perempuan di sebelahnya mengangguk setuju dengan raut wajah sinis. "Iya, kelihatan kalau dia lagi nunggu giliran mati. Keluarga tertutup itu kan memang terbiasa begitu. Kalau sudah waktunya setor nyawa buat bayar janji,
pasti selalu ada anggota keluarga yang dibikin sakit mendadak. Perempuan itu pasti calon tumbal pesugihan keluarganya sendiri. Perkataan tajam warga desa tersebut langsung menghujam jantung Henny. Ia bangkit masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat. Telinganya berdenging keras. Tuduhan kali ini membuat perasaannya sangat tertekan hingga sulit bernapas normal. Henny menyendiri memeluk lututnya di sudut kamar, memikirkan rentetan kejadian buruk ini. Ia mulai menghubungkan rasa sakit di dadanya dengan omongan warga tadi dan kejadian ganjil yang ia alami. Ia kembali mengingat jelas sosok Bu Ningsih yang menangis meminta pertolongan malam itu. Rasa sesak di dadanya mendadak semakin menjadi-jadi karena tekanan batin yang menumpuk. Malam harinya, saat Andi baru pulang dari kebun apel, Henny memberanikan diri membahas masalah ini lagi kepadanya. "Mas, dada aku rasanya makin sakit, padahal kata dokter hasilnya normal. Tadi sore warga desa juga bilang kalau sakitku ini persis kayak ibu dulu. Mereka bilang aku mau dijadiin tumbal pesugihan rumah ini. Aku takut banget, Mas," kata Henny bergetar memegangi lengan suaminya. Andi menepis pelan tangan istrinya dengan wajah kesal. "Kamu ngomong apa sih? Jangan mulai bahas ini lagi. Dokter sudah bilang kamu cuma stres, jadi wajar badanmu bereaksi sakit. Kamu malah mikir kejauhan karena dengerin omongan orang desa." Henny menatap mata suaminya dengan putus asa. "Tapi kejadian malam pas aku lihat arwah ibu nangis itu nyata banget, Mas. Ini pasti bukan penyakit biasa. Itu cuma halusinasi kamu saja gara-gara kecapean. Di rumah ini nggak ada hal gaib atau pesugihan. Tolong kamu stop mikir yang aneh-aneh," bentak Andi dengan suara meninggi, lalu berjalan cepat keluar kamar membanting pintu. Henny terlonjak kaget melihat kemarahan suaminya. Perbedaan pandangan itu perlahan menimbulkan ketegangan nyata dalam rumah tangga mereka. Suasana rumah besar peninggalan orang tua Andi mendadak menjadi sangat kaku. Tidak ada lagi obrolan hangat saat mereka berdua duduk berhadapan di meja makan. Andi lebih sering diam menunduk dan langsung berangkat ke kebun apel pagi sekali. Sementara itu, Henny dibiarkan sendirian berjuang melawan penyakit tanpa asal-usul jelas di dalam rumah. Penolakan Andi untuk percaya adanya hal gaib membuat Henny merasa putus asa. Ketegangan batin ini perlahan menghancurkan pertahanan mental Henny. Ia merasa sangat kesepian di tengah rumah sunyi yang menyimpan banyak misteri kelam peninggalan keluarga suaminya. Beberapa minggu berikutnya berubah menjadi masa yang sangat berat dan menyiksa bagi Henny. Kondisi kesehatannya merosot tajam dengan proses yang sangat cepat. Tubuhnya yang dulu berisi, kini semakin kurus, kering, menyisakan tulang. Wajahnya terlihat sangat pucat pasi setiap hari tanpa rona merah sedikit pun. Tenaganya seolah terkuras habis entah kemana. Setiap waktu makan tiba, Bi Ina selalu datang mengantarkan nampan berisi bubur ke kamar. Perempuan tua itu selalu sabar membujuk majikannya untuk makan setidaknya 2 sendok saja. Namun makanan apapun yang disuapkan ke mulutnya selalu dimuntahkan kembali tidak lama setelah itu. Perut Henny menolak keras menerima asupan makanan dari luar. Kondisi fisiknya benar-benar berada di titik paling lemah. Bahkan untuk sekedar memaksakan diri berjalan beberapa langkah menuju kamar mandi saja sudah membuatnya kehabisan oksigen. Ia terengah-engah kelelahan bersandar di dinding. Rambutnya mulai banyak yang rontok berserakan di atas bantal tidur. Melihat keadaan istrinya yang semakin parah dari hari ke hari, Andi mulai dilanda kepanikan luar biasa. Keyakinan kuatnya pada penjelasan medis dari dokter mulai pudar. Beberapa kali ia memanggil mantri desa ke rumah, namun mereka tetap tidak menemukan penyebab medis penyakit tersebut. "Bi, tolong buatin bubur cair lagi buat Henny. Makanannya tadi dimuntahin semua ke ember," kata Andi menatap lelah asisten rumah tangganya di dapur. Bi Inah mengangguk pelan menerima mangkuk kotor tersebut. "Iya Den, Bibi buatin bubur yang baru sekarang. Non Henny badannya makin dingin pas Bibi pegang tadi. Bibi kasihan liatnya lemes terus di kasur tiap hari." Andi mengusap wajahnya kasar menahan frustrasi. "Aku juga bingung Bi, dokter bilang organ dalamnya normal, tapi kondisinya malah makin parah begini. Tolong temenin dia sebentar di kamar, aku mau cari selimut tebal." Andi berjalan ke arah lemari memendam rasa cemas melihat istrinya terus melemah. Penderitaan Henny berlanjut menyiksa saat malam hari tiba. Pada malam tertentu, ia sering mengalami mimpi buruk berulang. Di dalam mimpinya, Henny selalu merasa terkurung di kamar kosong milik mendiang mertuanya.
Ia melihat jelas sosok Bu Ningsih duduk menunduk menangis pilu, menatap matanya di sana. Henny selalu terbangun seketika dalam keadaan ketakutan luar biasa. Napasnya tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi baju tidurnya. "Kamu cuma mimpi buruk, Hen. Ayo bangun sebentar, minum air hangat ini dulu biar tenang," ucap Andi menyodorkan gelas kaca ke mulut istrinya. Henny menolak keras gelas itu dengan tangan bergetar ketakutan. "Mas, ibu datang lagi. Ibu nangis terus minta tolong di mimpiku tadi. Suaranya sedih banget, badannya bau melati." Andi hanya bisa terdiam kaku di pinggir kasur, mendengar ucapan istrinya tanpa mampu memberikan bantahan logis lagi. Ketakutan istrinya terlihat sangat nyata di matanya sendiri malam itu. Sementara itu, kabar memburuknya kesehatan Henny menyebar cepat ke seluruh desa. Warga desa yang kebetulan lewat sering memperhatikan keadaan Henny dari balik pagar kawat. Ibu-ibu di warung sayur hingga bapak-bapak di pos ronda selalu menjadikan fisik kurus Henny sebagai bahan obrolan harian. Mereka semakin yakin bahwa istri Andi itu hanya sedang diam menunggu ajalnya tiba. Kabar miring itu tersebar luas dari mulut ke mulut. Nama keluarga Andi menjadi semakin buruk di mata penduduk setempat. Warga sangat percaya bahwa penyakit aneh Henny adalah tanda nyata praktik pesugihan kebun apel tersebut. Orang-orang dengan mudah menyimpulkan bahwa Henny akan menjadi tumbal berikutnya untuk membayar kekayaan keluarga suaminya. Tuduhan kejam dari warga desa ini menambah penderitaan batin Henny. Ia merasa tatapan kebencian ratusan tetangga menembus dinding kamarnya setiap hari. Andi akhirnya memilih mengunci rapat gerbang depan untuk menghindari tatapan dan gunjingan penduduk desa. Puncak dari semua teror penyakit ini terjadi pada suatu malam yang sangat dingin dan mencekam. Hujan badai turun sangat deras mengguyur area perkebunan apel. Suara guruh bergemuruh keras menghantam atap seng berulang kali. Henny sedang berbaring lemas saat serangan mendadak itu datang menyerang tubuhnya. Ia tiba-tiba merasakan sesak napas yang jauh lebih parah dibanding malam sebelumnya. Dadanya terasa tertekan sangat kuat ke dalam, seolah diremas oleh tangan raksasa tidak terlihat. Ia membuka mulutnya lebar, berusaha meraup udara, namun tenggorokannya seperti dicekik rapat. Wajah putih pucatnya dengan cepat berubah warna menjadi membiru. Urat-urat di bagian lehernya menonjol keluar, menahan rasa sesak hebat. Ia hampir tidak bisa mengambil napas sama sekali dari hidung maupun mulut. Kedua tangannya mencengkeram kuat sprei kasur, menahan rasa sakit yang seakan merobek rongga dadanya. Perangan tertahan lolos pelan dari sela-sela bibirnya yang bergetar. Melihat istrinya meregang nyawa di depan matanya, sisa pikiran logis di kepala Andi langsung hancur berantakan. Ia melompat dari sisi tempat tidur mendekati istrinya yang membiru. "Hen, kamu kenapa? Henny, sadar! Tolong jangan tutup matanya sekarang. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung," teriak Andi panik mengguncang bahu istrinya. Henny memutar bola matanya sedikit ke atas. Napasnya putus-putus mengerikan. Andi tidak lagi memikirkan obat atau penjelasan rumah sakit manapun. Ia menyambar kunci mobil di atas meja rias. "Tahan sebentar ya, Hen. Aku bawa kamu pergi dari kamar ini sekarang. Kita cari bantuan," ucap Andi dengan suara bergetar menahan tangis pecah. Ia segera mengangkat tubuh istrinya yang terasa sangat ringan ke dalam gendongan. Andi berlari menerobos gelapnya lorong rumah menuju pintu depan tanpa memedulikan derasnya hujan badai di luar sana. Sesampainya di halaman depan, hujan deras membasahi tubuh mereka berdua. Kilat menyambar menerangi kebun apel yang tampak menyeramkan di malam hari. Andi membuka pintu mobil dengan susah payah, lalu membaringkan Henny di kursi belakang. Tubuh basah Henny menggigil kedinginan beradu dengan jok kulit mobil tua tersebut. Kesadarannya mulai mengambang di ambang batas tipis kehidupan. Andi menutup pintu kasar, lalu bergegas duduk di balik kemudi. Mesin mobil menyala keras, memecah suara hujan. Dalam keputusasaan besar, Andi membuang jauh semua logika dan gengsinya. Ia memutuskan mencari bantuan ke rumah Ustadz Ridwan. Tokoh agama yang selalu dihormati oleh warga desa itu adalah satu-satunya sosok penolong yang tersisa. Ustadz Ridwan satu-satunya orang yang berani memimpin doa ibunya di rumah ini. Andi menginjak pedal gas kuat-kuat. Mobil melaju menerjang genangan air berlumpur di sepanjang jalan desa yang gelap gulita. Andi sesekali melirik ke kursi belakang melalui kaca spion, memastikan istrinya masih bernapas. Hujan badai di luar sana seolah ikut merasakan kepanikan hebat yang mendera dada Andi. Jarak yang sebenarnya lumayan dekat terasa sangat jauh malam ini. Akhirnya, cahaya lampu kuning redup dari teras rumah Ustadz Ridwan terlihat dari kejauhan.
Andi mengerem mobilnya mendadak tepat di depan pagar kayu rumah sederhana tersebut. Ia turun menerobos hujan deras dan memapah tubuh Heni yang sudah setengah sadar. Andi mengetuk pintu rumah itu berulang kali dengan keras sambil berteriak kencang memanggil nama sang ustadz di tengah gemuruh suara hujan badai. Tidak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Ustadz Ridwan terkejut melihat Andi basah kuyup memapah istrinya yang terlihat sangat pucat dan membiru. Mereka segera dibantu masuk ke ruang tamu. Heni dibaringkan di atas karpet tipis beralaskan bantal seadanya. Napas Heni masih terdengar putus-putus mengerikan. Andi duduk bersimpuh dengan seluruh tubuh bergetar kedinginan, menceritakan semuanya dari awal kejadian. "Tolong istriku Pak Ustadz, badannya dingin banget dan napasnya sesak parah. Dokter rumah sakit bilang dia sehat, tapi kenyataannya istriku sakit parah. Dia sering lihat arwah ibuku di kamar kosong," ucap Andi dengan suara bergetar memohon bantuan. Ustadz Ridwan duduk bersila menatap tubuh Heni lekat-lekat. Ia menghela napas panjang melihat wajah membiru perempuan itu. "Aku sudah curiga sejak malam pengajian ibumu dulu, Nak Andi. Rumah dan kebun apel keluargamu itu punya ikatan gaib yang sangat kuat. Istrimu sakit bukan karena penyakit medis biasa. Ada gangguan gaib yang sengaja menyerang dan mengincar nyawanya. Ini berkaitan langsung sama masa lalu rumah keluargamu." Andi terdiam kaku mendengar ucapan tajam Ustadz Ridwan. Rasa bersalah kembali memukul batinnya karena selama ini selalu mengabaikan cerita istrinya. Ia memegang erat tangan istrinya yang sedingin es. "Lalu aku harus bagaimana sekarang Pak Ustadz? Tolong selamatkan istriku. Aku cuma punya dia sekarang." Ustadz Ridwan beranjak menuju ruang belakang mengambil sebuah botol kaca berisi air bening. Ia duduk kembali lalu membacakan rentetan doa cukup lama di depan botol tersebut. Suara rintik hujan di luar terdengar menemani lantunan doa sang ustadz di ruang tamu kecil itu. Setelah selesai berdoa, ia menyerahkan botol kaca itu kepada Andi. "Bawa air doa ini pulang. Besok pagi pas matahari terbit, kamu harus siram air ini ke seluruh bagian rumah. Siram dari depan sampai ke belakang tanpa sisa. Jangan sampai ada satu sudut pun yang terlewat sedikit saja. Ini bentuk perlawanan kita buat mengusir gangguan buruk yang selama ini bersarang di rumahmu." Andi menerima botol itu dengan kedua tangan bergetar hebat. "Iya Pak Ustadz, aku pasti lakuin semua perintahmu besok pagi. Terima kasih banyak sudah mau bantu selamatkan keluargaku." Keesokan paginya, matahari bersinar terang menyinari seluruh desa. Sisa badai semalam masih meninggalkan genangan-genangan air di halaman kebun. Sesuai petunjuk tegas yang diberikan, Andi memulai proses penyiraman air doa sejak pagi buta. Ia membuka tutup botol kaca itu dan meneteskan airnya perlahan-lahan dari area teras depan. Andi melangkah pasti menyiramkan air bening itu ke ruang tamu, ruang tengah, hingga ke bagian dapur kotor tempat Biinah biasa bekerja. Tidak ada satu sudut ruangan pun yang luput dari perhatian telitinya. Saat tiba di depan kamar mendiang Bu Ningsih, Andi merinding merasakan udara dingin berhembus keluar mengenai wajahnya. Ia meneteskan air doa itu jauh lebih banyak di ambang pintu kayu tersebut. Sambil menyiram, ia terus membaca doa pendek di dalam hati, meminta keselamatan penuh untuk istrinya yang sedang terbaring lemah. Sementara Andi berkeliling menuntaskan tugas pentingnya, Heni duduk bersandar di atas ranjang kamar mereka. Proses penyiraman air keliling rumah itu ternyata langsung memberikan dampak buruk sementara pada tubuh Heni. Setiap kali cipratan air doa mengenai lantai ruangan jauh di sana, Heni merasakan sesak napasnya kumat secara tiba-tiba. Kepalanya mendadak pusing berputar hebat seperti dipukul benda tumpul. Rasa mual keras menyerang perutnya, membuat ia berkali-kali menahan dorongan kuat untuk muntah di kasur. Tubuh lemahnya mengeluarkan keringat dingin sebesar biji jagung. "Mas, kepalaku pusing banget rasanya. Dadaku juga agak sakit lagi," rintih Heni meremas pinggiran selimut kasur tebalnya. Andi yang baru selesai menyiram lorong depan segera berlari menghampiri istrinya. "Kamu tahan sebentar ya, Hen. Ini pasti efek air doanya lagi ngelawan gangguan di rumah ini. Sedikit lagi selesai, aku mau siram bagian halaman belakang." Heni mengangguk lemah sambil memejamkan mata. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, bertahan menahan segala rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Ia yakin
Ini adalah cara terakhir demi bisa kembali sehat seperti sedia kala. Hari-hari berikutnya berlalu dengan membawa perubahan yang sangat mengejutkan bagi mereka berdua. Setelah seluruh sudut rumah selesai disiram air doa, kondisi kesehatan Henny berangsur-angsur membaik secara nyata. Udara pengap di dalam rumah tua peninggalan itu juga terasa jauh lebih hangat dan sama sekali tidak lagi menekan perasaan penghuninya. Nafsu makan Henny yang sempat hilang total, kini kembali muncul normal. Ia mulai bisa menghabiskan sepiring nasi hangat lauk pauk tanpa harus memuntahkannya. Warna wajahnya berangsur pulih, tidak lagi sepucat mayat hidup. Kulitnya kembali memancarkan rona merah segar, pertanda kehidupan. Rasa sesak di bagian dadanya yang selama ini terus menyiksa siang dan malam, mulai menghilang seutuhnya. Henny bahkan sudah sanggup berjalan pelan menyapu lantai ruang depan tanpa merasa terengah-engah kehabisan napas. Melihat istrinya mampu tersenyum lagi, Andi merasa bersyukur luar biasa lega. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini menolak percaya peringatan sang istri. Namun, ketika keadaan di rumah besar itu mulai berjalan tenang, satu masalah baru justru muncul secara mendadak. Biina yang selalu rajin datang bekerja mengurus rumah setiap pagi, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada hari pertama ketidakhadirannya, Andi dan Henny sekedar menganggap perempuan tua tersebut mungkin sedang jatuh sakit ringan kecapean. Namun saat memasuki hari ketiga, rasa curiga semakin membesar. Telepon selulernya tidak pernah tersambung saat dihubungi. Rumah keluarga Andi sama sekali tidak pernah menerima kunjungan perempuan itu lagi. "Mas, Biina kok udah 3 hari nggak masuk kerja ya? Ditelepon berkali-kali juga nggak aktif. Aku jadi kepikiran banget sama dia," kata Henny saat mencuci piring kotor bekas sarapan. Andi meletakkan koran pagi di atas meja makan perlahan. "Iya, aku juga ngerasa heran. Nggak biasanya dia libur panjang tanpa pamit dulu sama kita. Dia kan kerja di sini dari zaman aku belum lahir." Henny menatap suaminya dengan raut cemas. "Gimana kalau kita datengin rumahnya sekarang aja, Mas? Aku takut ada kejadian buruk menimpa Biina di desa." Karena sangat khawatir terjadi sesuatu pada orang kepercayaan keluarganya, Andi langsung menyetujui usulan istrinya. Mereka berdua segera keluar dari area perkebunan apel menggunakan mobil membelah jalan desa yang bergelombang. Perjalanan menuju kediaman Biina terasa sangat sepi melewati kebun-kebun warga. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, dada Andi berdegup sangat kencang. Sesampainya di depan bangunan rumah kayu milik Biina, suasana tampak sangat lengang. Bangunan sederhana itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Pintu depan tertutup rapat tanpa gembok di luar. Daun kering berserakan menutupi seluruh permukaan pekarangan rumput. Henny dan Andi turun melangkah pelan, berdiri terdiam di teras usang. Keheningan rumah itu memancarkan suasana suram yang menakutkan. Andi mengangkat tangan, lalu mengetuk pintu kayu tipis itu berkali-kali. Tidak ada jawaban sama sekali dari penghuni rumah. Andi memanggil nama asisten rumah tangganya berulang kali dengan keras. Suasana tetap sunyi tanpa sahutan apapun. Merasa curiga, Andi memutar gagang pintu besi dan ternyata tidak dikunci dari dalam. Mereka berdua melangkah masuk perlahan, menyusuri ruang tamu. Saat baru melangkah melewati pintu utama, Andi dan Henny langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Udara di dalam rumah itu sangat pengap dan luar biasa panas. Bau menyengat kemenyan bakar bercampur aroma bunga melati busuk langsung tercium oleh mereka berdua. Ruang tamu itu terlihat sangat berantakan, dipenuhi debu tebal. Andi berjalan di depan, sementara Henny mengikuti erat di belakang suaminya, memegangi ujung baju. Mereka mencari ke bagian dapur kotor, namun ruangan itu kosong tanpa orang. Langkah kaki mereka akhirnya berhenti tepat di depan sebuah pintu kamar yang sedikit terbuka di sudut belakang ruangan. Andi mendorong pintu kayu itu perlahan-lahan hingga terbuka lebar. Pemandangan mengerikan di dalam kamar seketika membuat mata mereka membesar kaget. Di lantai kamar yang sangat kotor, mereka menemukan Biina tergeletak tidak berdaya menghadap atap. Tubuh perempuan tua itu sangat kurus mengerikan, menyisakan kulit dan tulang saja. Napasnya terdengar sangat putus-putus, seolah sedang meregang nyawa. Di sekeliling tubuh rentanya berserakan berbagai macam sesajen persembahan. Ada tampah bambu berisi kembang 7 rupa, kendi tanah liat pecah, dan sisa bakaran dupa-dupa hitam.
Melihat kondisi tersebut, Andi tidak banyak berpikir lagi. Ia langsung membopong tubuh Bi Inah yang sangat ringan keluar dari rumah pengap itu. Heni berlari mendahului membukakan pintu mobil. Mereka segera memacu kendaraan melaju cepat menuju rumah sakit terdekat di pusat kota demi mendapatkan pertolongan medis secepat mungkin. Setibanya di ruang gawat darurat, dokter dan perawat langsung mengambil alih penanganan. Bi Inah dipasangi selang infus dan oksigen untuk membantu pernapasannya yang sangat lemah. Andi dan Heni duduk menunggu dengan perasaan campur aduk di kursi panjang lorong rumah sakit. Pemandangan kamar penuh sesajen tadi terus berputar di pikiran mereka berdua. Setelah menunggu selama beberapa jam, seorang perawat akhirnya keluar memberi kabar bahwa pasien sudah sadar dan bisa dijenguk sebentar. Andi dan Heni berjalan masuk mendekati ranjang rumah sakit. Bi Inah terbaring lemah menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Mendengar suara langkah kaki mendekat, perempuan tua itu menoleh pelan. Air mata menetes dari sudut mata keriputnya. Ia menatap wajah Andi dan Heni bergantian dengan raut penuh penyesalan mendalam. "Den Andi, Non Heni, maafin Bibi. Bibi udah banyak buat dosa besar sama keluarga kalian," ucap Bi Inah dengan suara sangat lemah dan napas tersengal-sengal. Andi berdiri di samping ranjang memegang tepi kasur. "Bibi tenang dulu aja, jangan banyak bicara. Bibi sakit apa sebenarnya? Terus kenapa di kamar Bibi banyak banget sesajen berantakan di lantai?" Bi Inah memejamkan mata, lalu menggelengkan kepala pelan. "Bibi nggak sakit biasa, Den. Ini balasan buat perbuatan Bibi. Selama bertahun-tahun Bibi jalani ritual pesugihan sama dukun jahat di daerah Cilimus." Heni terkejut menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Pesugihan? Buat apa Bibi lakuin hal musyrik kayak gitu?" tanya Heni tidak percaya. Bi Inah membuka matanya memandang Heni. "Bibi pengen Doni, anak Bibi satu-satunya, bisa jadi orang kaya raya. Bibi minta dukun itu biar usaha garmen Doni di Jakarta sukses besar. Syaratnya, Bibi harus sedia sesajen tiap hari dan rutin kirim tumbal nyawa manusia. Kalau janji dilanggar, nyawa Bibi atau Doni bakal diambil paksa sama makhluk pesugihan itu." Pikiran Andi langsung menyadari kaitan rentetan kejadian buruk yang menimpa keluarganya. "Maksud Bibi tumbal nyawa manusia itu apa? Siapa aja yang udah Bibi jadiin tumbal buat pesugihan anak Bibi itu?" tanya Andi bergetar menahan amarah. Bi Inah menangis memegangi selimut putih. "Bibi yang serahin nyawa pekerja kebun yang mati mendadak itu. Pas makhluk itu minta tumbal lebih besar, Bibi terpaksa masukin nama almarhum bapaknya Den Andi. Terus tahun lalu, Bibi juga jadiin almarhumah ibu tumbal karena Bibi takut Doni dibunuh." Kenyataan itu mengejutkan Andi dan Heni dengan sangat hebat. Orang yang selama puluhan tahun dipercaya penuh, ternyata adalah dalang pembunuh orang tuanya sendiri. Tubuh Andi bergetar hebat menahan emosi yang meluap. "Terus sakit yang dialami istriku akhir-akhir ini? Jangan bilang Bibi juga mau jadiin Heni tumbal berikutnya," bentak Andi menatap tajam wajah tua itu. Bi Inah mengangguk pelan, pasrah menerima kemarahan majikannya. "Iya, Den. Makhluk itu minta tumbal baru yang masih muda. Bibi sengaja naruh barang gaib biar Non Heni sakit dan mati. Bibi kira Non Heni bakal mati kayak ibu, tapi ternyata gagal gara-gara disiram air doa Ustadz. Bibi cuma gak mau anak Bibi celaka dibunuh makhluk itu." Pengakuan utuh itu membuat Andi dan Heni berdiri diam di tempat. Rasa marah, kecewa, dan tidak percaya bercampur aduk menguasai pikiran mereka. Perempuan tua yang sudah dianggap seperti keluarga kandung sendiri itu ternyata sumber segala penderitaan. Andi menatap tajam tangan keriput yang selama ini selalu memasakkan makanan untuk keluarganya setiap pagi. Bi Inah memejamkan mata keriputnya dan menceritakan kejadian terakhir yang membuat rencananya hancur berantakan. Ia menjelaskan kejadian gaib pada malam badai saat Heni hampir meregang nyawa di kamar. Pada malam hujan deras itu, makhluk pesugihan utusan dukun sudah datang buat ambil nyawa istrimu, Den. Makhluk gaib itu masuk ke kamar kalian dan mencekik leher Non Heni. Tapi tiba-tiba muncul cahaya putih terang yang menghalangi dari sekeliling tembok rumah. Ucap Bi Inah terbatuk pelan memegangi dadanya. Andi dan Heni mendengarkan saksama tanpa memotong ucapan perempuan itu. Cahaya putih yang diceritakan Bi Inah
pasti berasal dari air doa Ustadz Ridwan yang disiramkan Andi keesokan paginya. Cahaya putih itu memukul mundur gangguan utusan dukun, sampai makhluk jahat itu keluar dari batas pekarangan kebun kalian. Makhluk itu marah besar karena gagal mendapatkan korban yang sudah ditentukan malam itu. Lanjut Bi Inah pelan. Karena tidak berhasil mendapatkan nyawa Heni sebagai tumbal baru, makhluk pesugihan tersebut segera berbalik arah mencari target pengganti. Makhluk gaib itu menyerang Bi Inah secara langsung sebagai orang yang membuat perjanjian darah dengannya. Sejak malam badai itulah, kondisi fisik Bi Inah terus menurun drastis. Tubuhnya menyusut menjadi sangat kurus, hingga akhirnya ditemukan tergeletak lemah oleh Andi dan Heni di rumah kayunya. Mendengar kenyataan pahit bahwa anggota keluarganya sengaja dibunuh, dada Andi dipenuhi kemarahan dan kekecewaan luar biasa besar. Nama baik orang tuanya dihancurkan bertahun-tahun oleh orang yang dianggap keluarga sendiri. Napas Andi memburu menahan emosi yang siap meledak di ruangan itu. "Bibi sadar nggak apa yang sudah Bibi lakuin ke kami? Bapak sama ibuku selalu anggap Bibi bagian keluarga. Tapi ini balasan Bibi. Bibi bunuh mereka cuma buat cari kekayaan anak Bibi," teriak Andi menunjuk wajah Bi Inah. Heni segera menarik lengan suaminya menenangkan kemarahan tersebut. "Mas, tolong tahan mas. Jangan teriak kencang di sini, ini rumah sakit. Biar perbuatan Bibi jadi urusan dosanya sendiri," bisik Heni memeluk erat suaminya. Andi menepis tangan istrinya. Ia merasa sangat muak dan tidak sanggup lagi berada di dekat pembunuh orang tuanya. Tanpa mengucapkan kata pamit, Andi segera menarik tangan istrinya, berjalan cepat meninggalkan ruangan rumah sakit itu. Seminggu kemudian, suasana di dalam rumah besar peninggalan keluarga Andi berangsur membaik secara jelas. Kesehatan fisik Heni juga sudah pulih sepenuhnya dan kembali beraktivitas normal membersihkan rumah. Suatu siang saat Andi memeriksa catatan panen apel di ruang tamu, terdengar suara mobil berhenti di depan pagar pekarangan mereka. Heni berjalan membuka pintu depan melihat langsung tamu yang datang berkunjung siang itu. Seorang pria berpakaian rapi dengan wajah sangat kuyu berdiri menunduk di teras rumah. Dia adalah Doni, anak kandung Bi Inah yang menetap dan membangun pabrik garmen di daerah Jakarta. Andi keluar menemui pria tersebut dengan tatapan dingin penuh curiga. Doni langsung menjatuhkan diri bersimpuh di depan kaki Andi sambil menangis terseduh-seduh. "Maafin ibuku ya Mas Andi. Aku minta maaf atas penderitaan Bapak sama Ibu Mas Andi dulu. Ibuku baru saja meninggal dunia tadi malam di rumah sakit," ucap Doni terbata-bata menahan kesedihan. Andi mematung memandangi pria paruh-baya yang menangis memohon ampun di lantai terasnya. Kemarahan yang mengendap seminggu terakhir tiba-tiba menguap mendengar kabar kematian tersebut. Heni meminta Doni berdiri dari lantai dan duduk di kursi rotan. Doni mengusap air matanya menggunakan ujung kemeja, lalu menceritakan kejadian sebelum ibunya mengembuskan napas terakhir. "Sebelum meninggal, ibuku paksa aku memanggil perwakilan warga desa ke rumah sakit. Di depan semua warga, ibuku mengakui murni semua perbuatan buruknya. Ibuku mengaku sendiri kalau dia menjalankan pesugihan dan membunuh bapak serta ibu Mas Andi sebagai syarat tumbal," jelas Doni dengan nada menyesal. Pengakuan terbuka Bi Inah itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Kabar itu membuat fitnah kejam yang selama bertahun-tahun menempel pada nama keluarga Andi akhirnya terbantahkan secara tuntas. Seluruh warga desa kini menyadari sepenuhnya bahwa mendiang Buningsih dan suaminya bukan pelaku utama pesugihan. Keluarga Andi murni menjadi korban asisten rumah tangga mereka sendiri. Sekarang warga desa sudah tahu kenyataan sebenarnya, Mas. Mereka merasa bersalah karena memusuhi keluarga Mas Andi bertahun-tahun. Usaha garmenku di Jakarta sekarang hancur total karena terbakar habis kemarin. Kami sudah kehilangan semuanya sebagai balasan perbuatan ibuku, tambah Doni tertunduk lesu di kursi. Andi menghela napas panjang menenangkan perasaannya. Beban berat yang menekan pundaknya perlahan-lahan mulai terangkat. Fitnah buruk warga desa akhirnya tercabut sampai ke akar. Namun, rasa luka kehilangan kedua orang tuanya tidak akan pernah langsung sembuh begitu saja. Rasa sakit mendalam itu masih bersarang kuat di sudut hatinya. Heni duduk bergeser di sebelah suaminya, menggenggam tangan Andi dengan erat. "Mas, aku tahu rasanya sakit sekali kehilangan orang tua karena dibunuh orang terdekat. Tapi tolong coba berhenti menyimpan rasa dendam marah ini. Bi Inah sudah mati dan menerima akibat perbuatannya. Keluarga dan anaknya sudah hancur sekarang.
Kita harus saling ikhlas melepaskan masa lalu kelam, biar hidup kita berjalan tenang. Ucap Henny lembut menatap kedua bola mata suaminya. Andi membalas genggaman itu menatap wajah istrinya. Perkataan Henny menyadarkan Andi bahwa menyimpan kebencian hanya membawa penderitaan baru. Ia akhirnya menganggukkan kepala perlahan, menerima kenyataan kelam tersebut, lalu menoleh menatap Doni. Aku sudah memaafkan kesalahan ibumu, Don. Biarkan urusan ini selesai di sini. Kamu urus pemakaman ibumu, aku tidak menuntut apapun lagi, kata Andi tegas dan tenang. Mendengar pengampunan tersebut, Doni menangis mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum akhirnya berpamitan pulang. Mobil Doni melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah menuju jalan desa. Andi dan Henny berdiri berdampingan di teras menatap kepergian pria tersebut. Angin siang berhembus sejuk menyapu daun pohon apel. Rumah besar yang dulunya terasa sangat suram, kini terasa jauh lebih nyaman. Dengan nama keluarga yang kembali bersih di mata penduduk desa dan rahasia lama yang telah terungkap, kehidupan mereka berdua perlahan kembali tenang seutuhnya. Andi merangkul bahu istrinya dengan senyum tipis di wajah. Mereka berdua lalu melangkah masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan kehidupan tanpa ada rasa teror gaib menyelimuti dinding keluarga. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.